Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Benua Tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal, Istana Dang Hun. Fang Yuan membuka matanya perlahan, mata merahnya bersinar dengan cahaya yang kejam. Memeriksa tubuhnya sendiri, Fang Yuan mengangguk puas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, saya sudah menggunakannya berkali-kali, nyali Gu ini benar-benar yang terbaik dalam memperkuat jiwa. Dalam mimpi Hei Loulan, saya menderita luka jiwa yang begitu berat, namun saya sudah pulih dalam waktu sesingkat itu. Dia menarik napas dalam-dalam, pikirannya segar, kepalanya tidak lagi pusing seperti saat dia terluka parah. Roh tanah, di mana kamu? Fang Yuan memanggil. Tuan, apakah Anda sudah pulih dari luka-luka Anda? Pada saat berikutnya, Little Hu Immortal yang lincah bertanya saat dia muncul di hadapan Fang Yuan, matanya yang seperti kristal dipenuhi dengan keprihatinan yang intens. Fang Yuan, yang memiliki wajah hijau dan taring tajam, mengangguk, katakan padaku apa yang terjadi ketika aku menyembuhkan luka-luka saya selama periode waktu ini. Little Hu Immortal menggelengkan kepalanya, ada banyak hal yang terjadi, tetapi tidak ada masalah besar. Sesaat kemudian, setelah Little Hu Immortal melaporkan semuanya, Fang Yuan tetap duduk di tempat tidurnya, tidak berbicara. Pikirannya bekerja intens saat dia mencoba memproses informasi. Di benua tengah, Sekte Bangau Abadi sibuk mencoba menyelamatkan situasi di medan perang reinkarnasi. He Feng yang masih sibuk mencoba menyelamatkan bangau terbang binatang buasnya, Little Nine, bergerak ke seluruh wilayah. 10 sekte kuno besar masing-masing memiliki batasan masing-masing, mereka saling menahan dan menyeimbangkan satu sama lain. Orang yang saat ini menjadi pusat perhatian adalah iblis petir ganas Myriad Dragon Dog. Setelah keluar dari kultivasi tertutupnya, dia menggunakan gerakan pembunuh abadi Dewa Petir dan menantang banyak orang. Saat ini, dia telah bertarung lebih dari 20 Gu Immortals, dia hanya memiliki satu hasil imbang dan satu kekalahan, dengan hasil yang luar biasa, reputasinya melonjak. Banyak Gu Immortal yang ikut campur sudah membandingkannya dengan Raja Kera Abadi Si Lei. Orang-orang ini tidak memiliki niat baik, karena sesuai dengan sifat Si Lei sebagai maniak pertempuran, dia akan menemukan iblis petir yang ganas dan terlibat dalam pertempuran besar dengannya. Tapi Si Lei tidak memberikan tanggapan. Dewa Gu benua tengah bermasalah, mengapa perilaku Raja Kera Abadi berubah? Bahkan sekte abadi tempur menjadi jauh lebih tenang baru-baru ini. 9 sekte lainnya menemukan sesuatu yang salah, mereka mencoba menyelidiki secara diam-diam. Fang Yuan tahu sejak lama, Si Lei menemukan surga Gua Starry Sky, dan di dalam surga Gua, ada alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable. Saat ini, mereka pasti menyerang surga Gua dengan kekuatan penuh. Memikirkan alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, Fang Yuan tergerak. Sebelumnya, dia tidak memiliki metode untuk melawannya, dia hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan dari alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable. Tapi sekarang dia memiliki gerakan pembunuh abadi mengungkap mimpi, ini adalah senjata tertinggi untuk menghadapi alam mimpi. Selama periode waktu ini, eksplorasi jalur impian masih dalam tahap awal. Kekuatan super apapun masih terjebak pada tahap memulai, setiap langkah sangat sulit, itu adalah jalan yang penuh duri. Metode terbaik secara alami adalah jalur mimpi Immortal Gu, tetapi jumlah jalur impian ini Immortal Gu mungkin dapat dihitung di tangan seseorang. Sementara itu, saya memiliki gerakan pembunuh abadi jalur impian, bahkan tanpa jalur mimpi Immortal Gu, saya jauh di depan kekuatan ini. Fang Yuan semakin bersemangat. Unravel Dream efektif dalam menghadapi alam mimpi. Setiap kali dia menggunakannya, Fang Yuan mendapatkan keuntungan besar. Misalnya, baru tadi, Fang Yuan menyelamatkan Hei Loulan, setelah mengungkap alam mimpinya, dia memperoleh banyak pemahaman Hei Loulan tentang jalur kekuatan. Ini menambah fondasi jalur kekuatannya, menyebabkannya menjadi lebih melimpah. Selalu ada sesuatu untuk dipelajari dari orang lain, terutama ketika Hei Loulan memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, dia adalah benih abadi jalur kekuatan yang terbentuk secara alami, bakat alaminya dalam jalur kekuatan berada di luar jangkauan Fang Yuan.
Sebagian dari pemahaman jalur kekuatannya sepenuhnya diasimilasi oleh Fang Yuan, memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan besar. Jika saya dapat mengungkap alam impian Star Constellation Immortal Venerable, pencapaian jalan kebijaksanaan saya akan meningkat pesat. Bahkan tanpa warisan jalan kebijaksanaan yang lengkap, saya mungkin dapat membuat warisan jalan saya sendiri, pikir Fang Yuan. Hei Loulan hanyalah jalur kekuatan Gu Immortal yang baru maju, tetapi Fang Yuan memiliki keuntungan besar setelah mengungkap mimpinya. Jika dia bisa mengungkap alam impian Star Constellation Immortal Venerable, pencapaian jalan kebijaksanaan Fang Yuan akan melonjak seperti roket. Namun, untuk merebut alam impian yang mulia abadi dari Sekte Abadi Tempur terlalu berbahaya, hampir tidak mungkin. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Untuk mengungkap mimpi, dia harus berada di surga Gua Starry Sky, dan mendekati alam mimpi Star Constellation itu. Jika dia melakukan itu, dia pasti akan ditemukan. Berdasarkan kekuatan pertempurannya saat ini, bahkan jika meningkat, dia tidak akan menjadi tandingan si Lei. Bai Yun Seng dan Hei Loulan, dibandingkan dengan Sekte Abadi Tempur lainnya, adalah ketidakcocokan yang lebih besar. Kecuali aku memiliki kelantang dari gerakan pembunuh abadi gurun barat, Steel Dream. Aku akan bisa mencuri alam mimpi langsung dari surga gua, memindahkannya ke tempat lain dan perlahan-lahan menghadapinya, melahapnya dengan kecepatanku sendiri. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, kelantang gurun barat adalah kekuatan super dengan fondasi terdalam dalam jalur mimpi di antara 5 wilayah. Awalnya, kelantang tidak menonjol di antara selusin kekuatan super di gurun barat, itu berada di tingkat menengah ke bawah. Tetapi berdasarkan kebangkitan jalan mimpi, selama perang kacau 5 wilayah, kelantang menjadi kekuatan terkuat gurun barat, bahkan di antara 5 wilayah, itu adalah kekuatan yang bisa berdiri tegak, menciptakan apa yang disebut orang-orang gurun barat sebagai era besar Tang. Situasi benua tengah saat ini, meskipun ada sedikit turbulensi, tetap damai. Meskipun Fang Yuan benar-benar menginginkan alam impian Star Constellation Immortal Venerable, kekuatan pertempurannya masih jauh lebih rendah daripada Combat Immortal Sect, dia hanya bisa menonton dengan tamak untuk saat ini. Untungnya, saat ini, jalur mimpi masih dalam tahap awal eksplorasi, bahkan jika Sekte Abadi Tempur merebut surga Gua Starry Sky, mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable. Sebagai perbandingan, ini seperti sepotong daging yang berair, tetapi terendam dalam minyak panas mendidih. Meskipun Sekte Abadi Tempur tahu bahwa itu enak, mereka hanya bisa menonton untuk saat ini, mereka belum bisa memakannya. Dibandingkan dengan benua tengah, Fang Yuan lebih peduli dengan situasi dataran utara. Dia telah melakukan kejahatan besar, itu masih diselidiki. Pihak lain memiliki kekuatan besar dan banyak metode. Segera setelah pelelangan berakhir, mereka menemukan identitas Fang Yuan dari Sa Huang. Mereka tidak sederhana, itu memberi Fang Yuan tekanan mental yang sangat besar. Tetapi ketika mendengar laporan Little Hu Immortal, dia mengetahui bahwa situasi dataran utara jauh lebih tenang daripada benua tengah. Hampir semua Gu Immortal yang menghadiri pelelangan mencoba mengasimilasi keuntungan mereka darinya, mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Leluhur tua Suehu memobilisasi kekuatan Ilis nomor 1 di dataran utara, kekuatan penuh tanah yang diberkati gunung bersalju, untuk bergabung dalam rencana untuk menyempurnakan keberuntungan peringkat 8 yang menyaingi surga Gu Abadi, itu sudah terkenal di dunia Gu Abadi dataran utara. Sebagai jalur penyempurnaan lurus nomor 1 Gu Immortal di dataran utara, Yao Huang telah memperdalam kolaborasinya dengan Zombie Alliance. Kolaborasi ini menyebabkan status Zombie Alliance di Northern Plains meningkat pesat. Qin Bai Sheng menghilang tanpa jejak, dan Pangeran Feng Xian, yang paling dikhawatirkan Fang Yuan, juga tidak bergerak. Situasi tenang ini tidak menurunkan kegelisahan Fang Yuan, dia semakin khawatir. Pihak lain pasti tidak akan membiarkannya pergi, begitu identitasnya terungkap, baik itu benua tengah atau dunia Gu Immortal Northern Plains, mereka ingin membunuh Fang Yuan, Hei Loulan dan yang lainnya. Karena itu melibatkan manfaat besar dari warisan yang mulia abadi matahari raksasa, bahkan jika Fang Yuan melarikan diri ke Laut Timur atau Gurun Barat, mereka pasti akan mengejarnya, dia tidak akan memiliki kedamaian. Pihak lain dalam kegelapan, saya ingin tahu apakah itu benua tengah atau dataran utara yang menyelidiki saya.
Fang Yuan menghela nafas secara mental, dalam periode waktu ini, dia tidak punya solusi, dia hanya bisa menghadapi situasi dengan melanjutkan rencananya sebelumnya. Satu-satunya penghiburan adalah dia telah membuat langkah yang benar dengan bersekutu dengan Peri Lisan. Dengan jaringan informasi Peri Lisan, Fang Yuan dapat mempelajari tentang perubahan apapun dalam situasi dataran utara dengan cepat. Dengan keunggulan informasi, dia bisa menghadapi apapun yang terjadi. Pada akhirnya, masalahnya adalah saya terlalu lemah. Jika saya adalah Gu Immortal peringkat 8, saya akan dapat melindungi diri saya sendiri. Bahkan jika warisan sejati Giant Sun terekspos ke dunia, lalu bagaimana? Oh, itu tidak benar. Fang Yuan memikirkan kebijaksanaan peringkat 9 Gu dan mengerutkan kening. Jika berita bahwa dia memiliki kebijaksanaan Gu bocor, bahkan jika dia peringkat 8, dia mungkin memiliki peringkat 8 Gu Immortals yang menyerangnya dari semua sisi. Tidak peduli apa, masalah mendesak sekarang adalah menyerap keuntungan saya dari pelelangan, dengan cepat meningkatkan kekuatan saya, begitulah cara saya dapat menghadapi situasi di masa depan. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan meninggalkan ruang rahasia dalam keadaan tidak terawat, tetapi dia memiliki ekspresi gembira. Dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Sayap kelelawar besar di punggungnya telah mencapai 3 pasang. Itu memberinya kemampuan terbang yang kuat, kecepatannya meningkat pesat. Selama pelelangan, dia memperoleh mayat binatang terpencil kelelawar. Gerakan pembunuh Fang Yuan, sayap kelelawar padat sejati, akhirnya selesai. Kekuatan elang mahkota besi. Saat terbang, dia tiba-tiba melepaskan kekuatan elang mahkota besi. Tiba-tiba, kecepatan Fang Yuan meningkat drastis. Sebelumnya, dia seperti aliran asap hitam, tetapi sekarang dia seperti kilatan petir. Seketika, penglihatan Fang Yuan menjadi kabur, angin kencang bertiup ke arahnya, seperti belati tajam. Kekuatan elang mahkota besi berlangsung untuk waktu yang singkat sebelum kecepatannya turun kembali ke level semula. Penglihatan Fang Yuan menjadi jernih, melihat ke belakang, dia telah memindahkan 3 li dari tempat semula. Terbang 3 li dalam sekejap. Fang Yuan senang, namun tidak senang. Dia senang karena kecepatan ini sangat cepat, setara dengan beberapa gerakan pembunuh abadi gerakan. Dia tidak senang karena kekuatan elang mahkota besi tidak dikendalikan sesuka hati, dia tidak tahu kapan dia bisa memanggilnya. Kecuali Gu inti kedua saya, Gu upaya habis-habisan, disempurnakan hingga level Immortal Gu, pada saat itu, saya akan dapat melepaskan kekuatan elang mahkota besi sesuka hati. Fang Yuan memikirkan hal ini dan menghela nafas. Upaya habis-habisannya Gu masih di peringkat 4. Fang Yuan memiliki keuangan yang solid sekarang, tetapi dia tidak memiliki resep Gu yang sesuai. Belum lama ini, dia bertanya kepada roh tanah Langya, jawabannya sebagian bagus dan sebagian mengkhawatirkan. Roh tanah Langya memang memiliki upaya habis-habisan resep Gu, dari peringkat 1 hingga 5, dia memiliki semuanya. Tapi roh tanah Langya menolak untuk menjual resep Gu. Bahkan jika Fang Yuan mencoba yang terbaik untuk meyakinkannya, tidak ada hasil. Fang Yuan bermaksud menggunakan resep Gu Fana Jalan Mimpi untuk menukarnya. Tapi roh tanah Langya menjadi lebih cerdik, dia tidak ingin menukarnya dengan resep Gu apapun, dia memberi Fang Yuan misi. Misi ini mengharuskan Fang Yuan untuk pergi ke surga ungu yang tak terlupakan, untuk mencari bahan abadi peringkat 6, bunga beracun, dan mengumpulkan kelopaknya. Fang Yuan sangat sibuk saat ini, dia tidak punya waktu untuk itu, dengan musuh yang kuat menekannya, jika dia mengekspos identitasnya secara tidak sengaja, dia akan menjadi buronan, seluruh dunia akan memburunya. Fang Yuan tidak berani rileks, dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya, bagaimana dia bisa mencari bunga beracun. Selain itu, surga ungu yang tak terlupakan sudah dihancurkan. Bahkan dunia fragmen sulit ditemukan. Bahkan jika dia menemukannya, itu sangat berbahaya, binatang buas dan tanaman sunyi sangat umum. Kekuatan tempur Fang Yuan saat ini tidak mencukupi. Jika dia memaksakan dirinya untuk melakukan eksplorasi, itu hanya akan menjadi tugas yang sulit dan tidak bermanfaat. Masalah ini memberi Fang Yuan pengingat. Bahkan dalam hal roh darat, mereka tidak boleh diremehkan, mereka dapat tumbuh seiring waktu, memperoleh kebijaksanaan atau pengalaman. Sejak roh tanah Langya bertemu Fang Yuan, dia telah menderita kerugian kecil berkali-kali, terutama dalam pelelangan ini,
rasio keuntungan 4:6 adalah kerugian besar bagi roh tanah Langya. Seperti kata pepatah, menderita kerugian adalah berkah, ini ditunjukkan dalam semangat tanah Langya, dia menjadi lebih cerdas. Roh tanah Langya memikirkannya dengan keras, menganalisis hubungannya dengan Fang Yuan, dia akhirnya mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dengan menggunakan kelemahan Fang Yuan dalam resep Gu, dia bisa mendapatkan kembali keunggulan saat bekerja sama dengan Fang Yuan. Bagaimanapun, dia adalah obsesi leluhur rambut panjang setelah dia meninggal. Kali ini, leher Fang Yuan digenggam oleh roh tanah Langya, itu adalah perasaan yang mengerikan. Tapi Fang Yuan tidak bisa berbuat apa-apa pada tanah yang diberkati Langya. Keuntungan kecil datang dengan harga. Fang Yuan memperoleh keuntungan seperti itu dari menjual tawanan Gu Immortal di pelelangan. Reaksi muncul sekarang, mulutnya dipenuhi dengan rasa pahit. Mendarat di puncak Gunung Danghun, Fang Yuan menarik 3 pasang sayap kelelawarnya saat dia berdiri di tempat, melihat ke kejauhan saat dia berpikir. Upaya habis-habisan Gu hanyalah kemunduran kecil, itu bukan resep Gu abadi, bahkan jika saya tidak bisa mendapatkannya, dengan pencapaian jalur kekuatan saya dan bantuan kebijaksanaan Gu, saya akan dapat menyimpulkan resep Gu fana. Masalahnya adalah itu akan menghabiskan banyak waktu dan energi, pada saat krusial ini, saya tidak dapat menyimpulkan resep Gu jika saya ingin meningkatkan kekuatan pertempuran saya. Sebenarnya, bahkan jika Fang Yuan memiliki resep Immortal Gu yang habis-habisan, dia tidak punya waktu untuk menyempurnakannya. Masalah sebenarnya adalah mengenai Hei Loulan. Kompensasi yang diminta Fang Yuan setelah menyelamatkannya adalah kekuatan diri Immortal Gu. Setelah Hei Loulan mendengarnya dari perilisan, dia sangat marah sehingga dia melompat dari tempat tidurnya. Kekuatan diri Immortal Gu adalah Gu abadi vitalnya, itu adalah inti terpenting dalam gerakan pembunuh hantu kekuatan dirinya. Fang Yuan meminta Gu ini hanya melumpuhkan fondasinya. Tanpa kekuatan diri Immortal Gu, kekuatan pertempuran Hei Loulan akan turun drastis. Tidak hanya itu, kekuatan diri Immortal Gu adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan ibunya, Su Xian'er, untuknya, untuk Hei Loulan, itu juga merupakan barang sentimental yang tidak bisa dia lepaskan. Tapi dia, Fang Yuan dan Perilisan memiliki aliansi gunung bersalju, untuk menyelamatkan Hei Loulan sebelumnya. Perilisan telah mewakilinya dan menandatangani perjanjian dengan Fang Yuan, dia tidak bisa kembali. Kecuali Hei Loulan memiliki hati batu dan mengabaikan kehidupan Perilisan, dengan paksa menjaga kekuatan diri Immortal Gu. Dalam situasi itu, tidak ada yang bisa dilakukan Fang Yuan, lagi pula, perjanjian itu tidak ditandatangani oleh Hei Loulan sendiri. Tapi bagaimana bisa Hei Loulan memaksakan dirinya untuk membahayakan Perilisan? Perilisan adalah saudara perempuan yang berhubungan darah dari ibunya, Su Xian'er. Ketika Hei Loulan masih manusia, Perilisan merawatnya dengan baik. Setelah dia menjadi abadi, Perilisan mengasuh Hei Loulan tanpa memperhatikan biayanya, memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Hei Loulan bertekad untuk membalas dendam, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan rasa terima kasih, cinta, dan kekaguman yang besar untuk bibi ini. Fang Yuan menggunakan poin kunci ini ketika dia membuat perjanjian dengan Perilisan, dia tidak takut dia akan kembali ke ini. Mengenai Gu abadi vitalnya, Hei Loulan tidak mudah menyerah. Sejak dia mengetahuinya, dia telah mencoba bernegosiasi dengan Fang Yuan lebih dari 10 kali, dia mengancam dan berteriak, memohon dan memberikan permintaan yang diucapkan dengan lembut, berbicara tentang kelebihan dan kekurangannya, dan mencoba memaksanya dengan gambaran yang lebih besar. Segala macam metode digunakan untuk mencoba dan menjaga kekuatan dirinya Immortal Gu. Tapi apakah Fang Yuan akan menyerah? Kekuatan diri Immortal Gu adalah inti terpenting Hei Loulan, tetapi bagi Fang Yuan, itu adalah situasi yang sama. Kartu truf Fang Yuan adalah gerakan pembunuh abadi, segudang diri. Kekuatan diri Immortal Gu sangat kompatibel dengannya. Itu tidak seperti menarik gunung atau menarik air, di mana mereka membutuhkannya untuk menyimpulkan dan memodifikasi gerakan pembunuh. Hei Loulan memurnikan kekuatan diri Immortal Gu selama kenaikannya. Ketika Fang Yuan mendengar hal ini, dia merasakan penyesalan dan belas kasihan yang luar biasa. Gu abadi itu unik, karena Hei Loulan memiliki Gu ini, sebagai sekutunya, tidak mungkin Fang Yuan bisa mendapatkannya. Tapi gelombang keberuntungan tidak dapat diprediksi. Surga bekerja dengan cara misterius,
Hei Loulan ingin membalas dendam dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Pada akhirnya, dia jatuh ke alam mimpi dan memberi Fang Yuan kesempatan. Fang Yuan licik dan tidak berperasaan, dia seperti hiu yang mencium bau darah, dia menggigit dengan keras. Bahkan jika mereka adalah sekutu, lalu bagaimana? Kekuatannya sendiri adalah masalah yang paling penting. Yang lain tidak dapat diandalkan, hanya diri sendiri yang dianggap paling dapat diandalkan. Fang Yuan memiliki sikap tegas, Hei Loulan melakukan banyak upaya tetapi gagal dalam semuanya. Dalam amarahnya, dia sengaja menunda penyerahan kekuatan diri Immortal Gu dan menolak untuk menggunakan kekuatan Ki Immortal Gu untuk membuat ersak Gu untuk Fang Yuan. Tindakan Hei Loulan sangat kejam, tindakan ini memberi Fang Yuan tekanan besar. Jika Hei Loulan tidak menggunakan kekuatan Ki Immortal Gu, Fang Yuan tidak akan memiliki ersak Gu. Tanpa ersak Gu, dia tidak bisa menjual nyali Gu. Sebelumnya, untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Fang Yuan menghentikan perdagangan nyali Gu, menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tanpa pendapatan ini, dan dengan 2 sarang batu yang memurnikan Gu terus-menerus, dananya telah mengering, dia memiliki kurang dari 100 batu esensi abadi yang tersisa. Untuk menerobos batasan Hei Loulan, Fang Yuan dapat menggunakan kebijaksanaan Gu untuk menyimpulkan resep ersak Gu baru. Tapi ini juga memiliki masalah. Fang Yuan telah menjual kesenangan dalam air dan gunung Immortal Gu di pelelangan, dia menggunakan Gu yang berpikiran jahat sebagai pengganti, jumlahnya masih rendah. Bahkan jika dia memiliki seluruh sarang batu pria berbulu, memurnikan pikiran jahat Gu tanpa henti, di bawah cahaya kebijaksanaan, pengeluaran pikiran terlalu tinggi. Fang Yuan memiliki beberapa harapan awal tentang situasi semacam ini, solusi aslinya adalah meningkatkan skala produksi. Tetapi untuk meningkatkan produksi dan membangun sarang batu ketiga atau bahkan keempat, dia akan membutuhkan dana. Pria berbulu, terutama budak yang terampil dalam memurnikan Gu, harganya lebih tinggi. Fang Yuan tidak memiliki dana yang mencukupi, dia tidak dapat meningkatkan produksinya. Masalahnya kembali ke edisi pertama, sepertinya menemui jalan buntu. Fang Yuan pergi mencari roh tanah Langya dan mencoba menggunakan bahan abadi untuk memikatnya agar memurnikan pikiran jahat Gu menggunakan pria berbulu di tanah terberkatinya. Tapi roh tanah Langya menolaknya. Permintaannya tetap sama, agar Fang Yuan pergi ke surga ungu yang tak terlupakan, untuk mencari bahan abadi peringkat 6, bunga beracun, dan mengumpulkan kelopaknya. Tampaknya materi abadi ini sangat penting bagi roh tanah Langya. Dengan demikian, Fang Yuan tidak dapat menyelesaikan situasi melalui ini. Dengan ersak Gu dibatasi, tidak ada perdagangan Gu nyali. Penjualan nyali Gu adalah sumber pendapatan utama Fang Yuan. Tanpa dana, tidak ada pemikiran jahat Gu, jadi Fang Yuan tidak bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan. Ini sangat memengaruhi Fang Yuan dalam asimilasi jarahannya, memperlambat rencana untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya. Fang Yuan sepenuhnya menyadari bahwa Hei Loulan berusaha memaksanya untuk menyerahkan kekuatan diri Immortal Gu dan memilih kekuatan Ki Immortal Gu. Hei Loulan, aku ingin melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Fang Yuan mencibir, memfokuskan pikirannya. Dia memanggil roh tanah Hu Immortal dan pergi ke istana Dang Hun lagi. Duduk di tempat tidur, dia menutup matanya dan pergi ke alam mimpi. Sebelumnya, untuk menyelamatkan Hei Loulan, Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh abadi untuk mengungkap mimpi, itu menghabiskan banyak jalan mimpi Fana Gu. Untuk mengaktifkan gerakan pembunuh mimpi yang terurai lagi, dia harus masuk ke dalam mimpi untuk menyempurnakan jalan mimpi manusia Gu. Pada saat yang sama, di tempat persembunyian rahasia di Northern Plains. Jalan. Kebijaksanaan Gu Immortal, Old Oracle dari Ancient Soul Sect, salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, berjalan keluar dari ruang rahasia perlahan. Dia tampak kelelahan, mencoba menyimpulkan pelaku di balik runtuhnya gedung yang sejati telah membuatnya sangat lelah. Camingnya memutih, wajah mudanya menjadi jauh lebih tua dan keriput. Bagaimana? Hong Chi Ming dan makhluk abadi lainnya melihat bahwa dia berada di luar dan dengan cepat mendekatinya dengan ekspresi prihatin. Old Oracle tahu bahwa mereka tidak peduli padanya, tetapi hasil deduksinya. Ada banyak bukti penting yang disimpulkan kali ini, terutama ketika jiwa Zhao Lian Yun digeledah dan mereka menyaksikan pemandangan yang terjadi di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran,
itu sangat membantu untuk deduksinya. Tapi Old Oracle menggelengkan kepalanya, memiliki ekspresi muram, pencapaianku tidak cukup, aku telah mengecewakan kalian semua. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu tidak bisa menyimpulkan apapun bahkan pada tahap ini, pelakunya tidak sederhana, mereka bersembunyi terlalu dalam. Sepertinya kita masih perlu mengumpulkan informasi. Yang abadi semuanya adalah elit dari sekte mereka. Setelah sedikit kekecewaan, mereka dengan cepat menerima hasilnya dan mulai mendiskusikan rencana masa depan mereka. Setelah beberapa diskusi, Feng Jiuge berbicara, saat ini, kami tidak memiliki target yang jelas, kami harus berpisah dan melakukan misi kami sendiri, tidak mudah untuk datang ke dataran utara dari benua tengah. Saya yakin Anda semua memiliki masalah pribadi selain menyelidiki kebenaran. Untuk saat ini, sementara Anda menyelesaikan urusan pribadi Anda, cobalah untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Reputasi Feng Jiuge adalah yang tertinggi, tidak ada yang berani menanyainya. Saat ini, tanpa target yang jelas, semua orang harus menyelesaikan masalah mereka sendiri, mereka dengan cepat berpisah dan pergi, untuk menyelesaikan misi dari sekte masing-masing. Old Oracle dan Feng Jiuge tetap di belakang. Tuan Jiuge. Old Oracle ragu-ragu. Sebenarnya, dia telah membuat terobosan besar kali ini dalam deduksinya, tetapi setelah memberitahu Feng Jiuge, yang terakhir memerintahkan agar informasi itu disembunyikan. Itulah sebabnya Old Oracle berbohong kepada semua orang sebelumnya, memberitahu mereka bahwa deduksinya gagal. Feng Jiuge menatapnya dan tersenyum dengan makna yang dalam, pelaku yang menyebabkan runtuhnya 88 gedung yang sejati kemungkinan besar sudah berasal dari 10 sekte besar benua tengah. Sekarang setelah Anda memperoleh deduksi bahwa pelakunya adalah anggota dari 10 sekte benua tengah, saya mengizinkan sisanya untuk bertindak bebas, jika terjadi kesalahan dalam menyembunyikannya, kami akan dapat menemukan pelakunya. Tapi hasil deduksi saya bisa salah sejak awal. Old Oracle menundukkan kepalanya. Jangan khawatir, jika itu benar-benar pengkhianat di 10 sekte, setelah menyebabkan insiden sebesar itu, tidak peduli bagaimana mereka mencoba menyembunyikannya, pasti ada petunjuk yang tertinggal. Feng Jiuge menghiburnya, sambil juga tampaknya memberikan peringatan. Old Oracle mengangkat kepalanya, tatapannya jelas saat dia menatap Feng Jiuge. Tuan Jiuge menyembunyikan ini dari Gu Immortal lainnya, apakah Anda tidak mencurigai sekte saya? Feng Jiuge tertawa terbahak-bahak, dia terus terang mengakui, sejujurnya, saya secara alami curiga sejak dulu. Kamu bisa pergi sekarang, aku yakin sekte jiwa kuno memberimu misi rahasia juga. Nada suara Feng Jiuge adalah orang yang percaya diri dalam memahami seluruh situasi. Hati Oracle tua bergetar, dia menundukkan kepalanya, memang begitu, aku akan pergi sekarang. Mengatakan ini, tubuhnya seperti kilat saat dia menghilang ke langit. Hanya Feng Jiuge yang tersisa di tempat aslinya, tatapannya gelap dan menakutkan, dan ekspresinya tenang, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Lebih dari 10 hari kemudian, di tanah yang diberkati Hu Immortal. Keberuntungan waktu Immortal Gu diam-diam melayang di atas kepala Fang Yuan, itu bergerak dari sisi ke sisi. Keberuntungan waktu Immortal Gu seperti kelabang giok, berwarna hijau pucat dan berenang di area di atas kepala Fang Yuan, melingkar dan mengeluarkan kilau berair. Fang Yuan menyuntikkan esensi abadi anggur hijau ke dalamnya, sambil memeriksa inci cacing Gu waktu di lubang abadinya. Sebelumnya, dia telah membuat kesepakatan dengan roh tanah Langya, memintanya untuk menyempurnakan waktu dalam jumlah besar menggunakan pria berbulu. Aliran waktu di tanah yang diberkati Langya lebih cepat daripada tanah yang diberkati Hu Immortal, kualitas pria berbulu jauh lebih tinggi, itu bisa dianggap sebagai kelas tertinggi. Jadi, setelah Fang Yuan membayar dengan bahan abadi, sejumlah besar inci waktu Gu, seperti gunung emas kecil, terakumulasi di bukaan abadi Fang Yuan. Seperti kata pepatah, waktu adalah uang, 1 inci waktu adalah 1 inci emas. Meskipun inci waktu Gu adalah Gu fana, ia memiliki penampilan seperti emas batangan. Semakin tinggi peringkat inci waktu Gu, semakin panjang dan tebal emas batangan. Tetapi pada saat ini, ketika Fang Yuan mengaktifkan keberuntungan waktu Immortal Gu, inci waktu Gu habis dengan cepat. Gunung emas telah menghilang sepenuhnya hanya dalam beberapa napas waktu.
Tanpa dukungan waktu inci, keberuntungan waktu immortal Gu di atas kepalanya berhenti aktif. Fang Yuan menghela nafas dengan penyesalan, sepertinya cukup sulit untuk menggunakan inci waktu untuk mengaktifkan keberuntungan waktu immortal Gu di tempat umur. Saya hanya mengaktifkannya untuk waktu sesingkat itu, saya hampir tidak mendapatkan keberuntungan tambahan. Seperti yang dikatakan perilisan sebelumnya, mengaktifkan keberuntungan waktu Gu abadi melibatkan pengeluaran esensi abadi dan umur Gu abadi untuk mendapatkan dorongan keberuntungan. Tapi Fang Yuan hampir tidak memiliki umur yang tersisa, bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya dengan mudah. Selama saat-saat terakhir pertempuran tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, ketika dia dipaksa menjadi zombie abadi, dia sudah sangat tua. Dia belum pernah menggunakan umur Gu sebelumnya, jadi dia hanya memiliki umur 100 tahun. Saat ini, dia hanya memiliki sekitar 10 tahun atau kurang tersisa. Jika suatu hari, dia bisa menyingkirkan tubuh zombie abadinya dan menjadi orang yang hidup lagi, umurnya tidak akan berubah. Artinya, bahkan jika saya pulih, tubuh saya akan sangat tua, itu masalah. Sebelum itu, saya perlu menemukan umur Gu dan menggunakannya pada diri saya sendiri. Fang Yuan memikirkan hal ini dan tidak bisa menahan cemberut. Umur Gu sulit ditemukan, mereka sangat berharga. Gu immortal biasa tidak akan menjualnya ketika mereka diperoleh. Dalam lelang dataran utara sebelumnya, tidak ada satupun umur Gu yang terjual. Umur Gu hanyalah Gu fana, kondisi produksi mereka sangat bervariasi, bagi Gu immortals untuk menemukan umur Gu hampir berarti mengandalkan keberuntungan. Dalam banyak situasi, umur Gu sering diperoleh oleh Master Gu fana, Gu immortal tidak dapat mengontrol di mana mereka muncul. Fang Yuan mampu menemukan umur Gu dan memperpanjang umurnya beberapa ratus tahun di kehidupan sebelumnya adalah karena ini. Sampai saat ini, cara terbaik untuk mencari umur Gu adalah dengan menggunakan gedung 88 yang sejati. Sayangnya, saya hanya memperoleh satu umur Gu di rumah Gu abadi ini, dan Bai Yun Seng sudah menggunakannya. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membangun kembali gedung 88 yang sejati sekarang. Pikiran Fang Yuan bergerak, keberuntungan waktu immortal Gu berubah menjadi kilatan cahaya, memasuki lubang abadinya. Meskipun bukaan abadinya telah berubah menjadi tanah mati, sesekali, sejumlah kecil akan pecah, tetapi untuk cacing Gu, masih ada banyak ruang. Keberuntungan waktu immortal Gu akhirnya melayang ke gunung emas lainnya. Gunung emas kedua ini secara alami terdiri dari 1 inci waktu Gu. Fang Yuan telah memperoleh sejumlah besar inci waktu Gu dari roh tanah Langya, mereka telah menumpuk menjadi 2 gunung. 1 sudah dihabiskan sebelumnya. Yang terakhir yang tersisa ada di sini. Meskipun hasil tes sebelumnya tidak memuaskan, itu memberi Fang Yuan banyak inspirasi yang berharga dan berguna. Sebelumnya, saya hanya menggunakan 1 inci keberuntungan waktu dan waktu immortal Gu saja, jika saya menambahkan cacing Gu lainnya, atau bahkan mengubahnya menjadi gerakan pembunuh abadi, pengeluaran inci waktu Gu mungkin sangat berkurang, memungkinkannya menjadi lebih layak dan diinginkan. Sayangnya, meskipun cahaya kebijaksanaan memberi saya inspirasi yang tidak terbatas, deduksi ini melibatkan jalan waktu, saya tidak memiliki pencapaian di dalamnya. Dengan pembatasan seperti itu, Fang Yuan hanya bisa mengingat pikirannya untuk saat ini daripada mencoba. Dia masih kekurangan jalan mimpi fana Gu, Fang Yuan tidak akan membuang waktu lagi. Setelah mengatur napasnya selama beberapa saat, dia tetap duduk di tempat tidurnya dan menutup matanya, memasuki alam mimpinya. Setelah melalui 3 alam mimpi, dia menyempurnakan 2 jalan mimpi manusia Gu, menyimpannya di benaknya. Tingkat keberhasilan seperti itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saat dia pertama kali memulai. Tetapi selama penyempurnaan ketiga, Fang Yuan gagal dan jiwanya terluka. Alam mimpi itu sendiri berisiko, belum lagi memurnikan Gu dalam mimpi. Jika saya kehilangan fokus, saya akan jatuh ke dalam perangkap mimpi. Untungnya, nyali Gu bisa memperkuat jiwaku. Fang Yuan merasa lega, dia membuka matanya dan berjalan keluar dari istana Danghun. Di Gunung Danghun, ada nyali Gu di mana-mana. Fang Yuan menggunakan beberapa dan menyembuhkan luka pada jiwanya. Saat dia hendak kembali dan terus menyempurnakan jalan mimpi fana Gu, ekspresinya berubah, saat sebuah surat dikirim ke lubang abadinya menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu. Fang Yuan melihatnya dan wajahnya bersinar kegirangan.
Dia segera menghentikan rencana pemurnian Gu, dia memilih lokasi yang indah di Gunung Danghun dan duduk, mengeluarkan kaki gajah dan menggunakan Gu api untuk memanggangnya. Sesaat kemudian, sesosok terbang dari arah tenggara. Itu adalah seorang wanita abadi, dengan rambut hitam dan pupil hitam, dia memiliki kecantikan ilahi dan aura yang mendominasi, itu adalah Hei Loulan. Hei Loulan terbang di udara, mendarat di depan Fang Yuan dengan ekspresi dingin. Dia melihat kaki gajah di tangan Fang Yuan, menyadari bahwa itu adalah daging dan tulang binatang buas, gajah kekeringan, dia berkata dengan sinis, jadi bahan abadi di tanganmu sudah bisa disia-siakan sampai tingkat ini. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dia menatap Hei Loulan sebelum tatapannya mendarat kembali ke kaki gajah. Setelah beberapa saat, karena panasnya yang tinggi, kaki gajah sudah setengah matang, mengalir dengan aroma. Sudah lama, Peri Loulan, silakan duduk. Fang Yuan berkata dengan sopan. Hei Loulan mendengus, tetap berdiri, tidak bergerak saat dia memancarkan kemarahan samar. Fang Yuan menganggapnya lucu, meskipun dia adalah karakter yang tangguh, dia masih seorang wanita muda. Tetapi jika dia berada di tempatnya, jika seseorang menginginkan jangkrik musim semi musim gugurnya, apakah dia akan menyerah? Mungkin dia sudah berselisih dengan orang itu dan sudah bertarung. Memikirkan hal ini, Fang Yuan secara mental memperingatkan dirinya sendiri. Kesalahan Hei Loulan ada tepat di depannya, dia tidak bisa mengabaikannya. Hei Loulan sangat ingin membalas dendam, dia mengambil risiko dalam mengalami kesengsaraan, pada akhirnya, dia ceroboh dan hampir mati. Saat ini, dia tidak bisa mengulur-ulur lagi, dia harus menyerahkan kekuatan diri Immortal Gu. Pada tahap ini, seseorang tidak bisa maju sebelum waktunya dan meremehkan risiko. Bencana dan kesengsaraan Gu Immortal, apakah begitu mudah untuk dilewati? Bahkan jika seseorang dipenuhi dengan bakat, dan memiliki sifat sombong, mereka harus mengakui faktanya. Hei Loulan adalah seorang anak muda yang tidak takut mati, dengan menyerang ke depan secara membabi buta, dia telah menderita kerugian, sekarang dia akan mulai berhati-hati. Tapi berkat dia, aku bisa mendapatkan kekuatan diri Immortal Gu, kan? Fang Yuan memikirkan hal ini dan tertawa dalam hatinya, meletakkan kaki gajah di depan mulutnya saat dia menggigit potongan besar, memakannya dengan senang hati. Hei Loulan melihat ini dan mencibir, kamu sudah menjadi zombie abadi, kamu tidak memiliki indera rasa. Sekarang tidak ada harapan untuk memulihkan tubuhmu lagi, kamu melakukan ini untuk mengenang masa lalumu. Fang Yuan berkata perlahan dan tenang, Peri Loulan, kamu tidak datang ke sini untuk melihatku makan daging, kan? Ekspresi Hei Loulan masih seperti air, ada kemarahan dalam nada suaranya saat dia berkata dengan makna yang dalam, kamu sangat rakus, apakah kamu tidak takut memecahkan perutmu? Jangan khawatir, nafsu makanku bagus, mati karena makan berlebihan lebih baik daripada mati kelaparan. Huff. Hei Loulan mengertakkan gigi karena marah, dia menahan amarahnya saat dia berkata dengan nada yang lebih tenang, sebenarnya, ada apa dengan mengubah apa yang kamu makan? Dengan begitu, kita semua bisa memiliki daging untuk dimakan. Takdir tidak dapat diprediksi, siapa yang tidak akan mengalami kemerosotan dalam hidup. Fang Yuan mengerti kata-katanya. Hei Loulan ingin menggunakan kekuatan Ki Immortal Gu untuk menggantikan kekuatan diri sebagai kompensasi untuk Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak setuju. Dia menelan makanan di mulutnya saat dia menghela nafas dalam-dalam, berseru, justru karena takdir tidak dapat diprediksi, saya mencoba segala macam cara untuk menjadi lebih kuat, sehingga saya dapat menghadapi situasi putus asa di masa depan. Hei Loulan, kamu mengerti aku, begitu aku mengambil keputusan, aku tidak akan mengubahnya. Mata Hei Loulan menyipit, Fang Yuan adalah orang seperti itu, dia dari jenis yang sama. Saat dia hendak berbicara, pupil matanya menyusut. Hanya melihat bahwa di tubuh Fang Yuan, cahaya terang telah muncul dalam sekejap. Cahaya ini horizontal di dadanya, itu adalah bayangan samar pada awalnya, tetapi segera menjadi lebih terang dan lebih padat, mengukir dirinya sendiri ke tubuh Fang Yuan. Tanda Dao Jalur Kekuatan. Ekspresi Hei Loulan berubah. Baru sebelumnya, dia menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Fang Yuan memperoleh tanda Dao Jalur Kekuatan. Dia dengan cepat menjadi tenang, memikirkan jawabannya,
Matanya berkedut saat dia berkata dengan datar, jadi kekuatan makan Immortal Gu yang muncul di lelang Northern Plains ada di tanganmu. Bagaimana semua hal baik berakhir di tangan Anda? Makan kekuatan Gu abadi memiliki nilai rendah untuk Gu Immortal lainnya, mereka bahkan tidak akan berani menggunakannya banyak. Tapi untuk memperkuat jalur Gu Immortals, itu tidak dapat disangkal adalah harta karun. Terutama dalam kasus Hei Loulan, kultivasinya telah menemui hambatan, dia tidak bisa mengangkatnya dengan mengalami kesengsaraan. Pada saat ini, makan kekuatan Immortal Gu, yang tidak membawa risiko, menjadi sangat penting. Fang Yuan tidak berbicara, dia menggigit tulangnya. Dia sudah memakan daging di kaki gajah, tetapi tulangnya juga mengandung tanda dao jalur kekuatan alami. Meskipun tulang kaki gajah itu keras, giginya yang tajam mengunyahnya dan dia menelan. Segera setelah itu, Fang Yuan mendapatkan tanda dao jalur kekuatan baru. Dia tidak takut Hei Loulan membalas kata-katanya. Karena kesepakatan untuk menyelamatkannya sudah mencapai batas waktu. Hei Loulan datang pada saat-saat terakhir untuk mencobanya untuk terakhir kalinya. Tetapi dalam masalah ini, dari awal hingga akhir, Fang Yuan tidak punya cara untuk kalah. Begitu mereka kembali ke kontrak, Peri Li San akan mati. Bagaimana bisa Hei Loulan menyaksikan itu terjadi? Ayo, duduk, aku akan mentraktirmu daging. Fang Yuan mengeluarkan kaki binatang terpencil jalur kekuatan lain dari lubang abadinya. Setelah memasaknya, dia memberikan kakinya kepada Hei Loulan. Pada saat yang sama, dia menginginkan dan makan kekuatan Immortal Gu terbang ke tangan Hei Loulan. Hei Loulan menerimanya tanpa ragu-ragu. Setelah menelan daging dan tulang, dia mengaktifkan kekuatan makan Immortal Gu untuk mencernanya. Sesaat kemudian, tanda dao jalur kekuatan muncul di tubuhnya. Meskipun keuntungannya hampir 10% dibandingkan dengan kesengsaraan, metode ini tidak memiliki risiko, dapat diakumulasikan terus-menerus. Setelah makan setengahnya, Hei Loulan menghela nafas dalam-dalam dan memberikan kekuatan diri Immortal Gu kepada Fang Yuan. Keduanya berdagang di tempat, kekuatan diri Immortal Gu berganti pemilik. Fang Yuan menyingkirkan kekuatan diri Immortal Gu, ekspresinya tidak berubah, dia menoleh ke Hei Loulan dan berkata, mulai sekarang, Peri Loulan, jika Anda ingin meminjam kekuatan makan Immortal Gu untuk kultivasi, Anda hanya perlu memberi saya sejumlah bahan abadi sebagai pembayaran. Hei Loulan mengangguk. Ini adalah tanggapannya, Hei Loulan adalah orang yang tangguh. Saat dia melihat Fang Yuan menampilkan kekuatan makannya Immortal Gu dengan sengaja, dia tahu niatnya. Dia tidak ingin memutuskan hubungan mereka, dia memilih untuk memperdalam kerjasama mereka. Fang Yuan dengan paksa meminta kekuatan diri Immortal Gu, itu membuka luka besar berdarah pada aliansi mereka, darah mengalir dan tulangnya bisa dilihat. Namun, berbeda dengan kekuatan diri yang berharga Immortal Gu yang dimiliki sendiri, Fang Yuan meminjamkan kekuatan makan Immortal Gu, ini memberi Hei Loulan jalan keluar. Hei Loulan memakan kaki yang dimilikinya, menghela nafas berat saat dia melihat Fang Yuan tanpa jejak amarah di wajahnya. Ayo pergi ke sarang batu. Hei Loulan berangkat, mengambil inisiatif untuk membantu Fang Yuan menyempurnakan kantung udara Gu. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, sepertinya Hei Loulan sedang mengalami kesulitan. Baru saja, dia mengalami kesengsaraan dan masuk ke dalam bahaya besar, setelah diselamatkan oleh Ang Yuan, tanah yang diberkatinya pasti akan mengalami kerusakan berat. Peri Li San selalu membantu Hei Loulan dengan kultivasinya, terlepas dari biayanya. Tapi sekarang, dia juga dalam masalah. Dia harus membantu leluhur tua Suehu memurnikan keberuntungan yang menyaingi surga Gu. Semua jalur iblis Gu Immortals of Snowy Mountain dibiarkan sangat sibuk dalam mengumpulkan bahan abadi. Ini adalah tugas yang penting dan memberatkan, Peri Li San tidak punya pilihan selain menghabiskan semua usahanya untuk itu. Fang Yuan ingin terus menjual nyali Gu, bukankah Hei Loulan memiliki keinginan yang sama? Tindakan Fang Yuan sebelumnya untuk membagi keuntungan dengan Hei Loulan dan Peri Li San adalah keputusan yang sangat bijaksana. Pada titik ini, itu telah berlaku. Keuntungan adalah bentuk pengekangan. Bahkan jika Hei Loulan marah secara internal, karena gambaran besar dan keadaannya sendiri, dia harus bekerja sama dengan Fang Yuan. Pada hari ini, Hei Loulan memanggil Ki kekuatan dalam jumlah besar, memungkinkan penyempurnaan ersak Gu untuk dimulai kembali.
Sebelum pergi, dia memberi Fang Yuan ide lain untuk kerja sama. Saat ini, Fang Yuan tidak memiliki dana untuk meningkatkan produksinya, tetapi Hei Loulan bersedia berinvestasi dalam hal ini, membangun sarang batu ketiga dan mendapatkan banyak pria berbulu. Kondisinya adalah Fang Yuan harus memberinya rasio keuntungan yang lebih tinggi. Fang Yuan segera setuju. Transaksi nyali Gu telah dimulai kembali, itu seperti arus air segar yang mengalir ke sungai yang mengering. Pengelolaan tanah yang diberkati hampir basi, sekarang beroperasi kembali. Seperti kereta kuda, roda besar berguling dan menggerakkannya ke depan. Beberapa hari kemudian, sarang batu ketiga dibangun di tanah yang diberkati Hu Immortal Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan memiliki beberapa cacing Gu untuk dimurnikan secara massal, Gu kantung udara, Gu pemikiran jahat, Gu pikiran memori, dan inci waktu. 3 sarang batu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ini mengundang pertanyaan kunci, bagaimana dia bisa secara efektif memanfaatkan sumber dayanya yang terbatas. Akhirnya, Fang Yuan memerintahkan sarang batu pertama dan ketiga untuk menyempurnakan ersak Gu. Sarang batu kedua akan memurnikan pikiran jahat Gu. Dia memiliki sejumlah besar deduksi yang harus dilakukan, dengan demikian, dia harus menyempurnakan ingatan Gu atau pikiran jahat Gu. Pikiran jahat Gu baik untuk berkomplot melawan orang lain, sedangkan ingatan berpikir Gu berguna untuk mengekstrak informasi dari ingatannya. Namun dalam hal deduksi, keduanya tidak memiliki perbedaan yang jelas. Adapun mengapa dia terutama memurnikan kantung udara Gu, itu karena Fang Yuan menyadari bahwa dia bisa menjual banyak nyali Gu tanpa masalah. Waktu telah berubah. Pasar untuk nyali Gu terus berkembang. Terutama ketika Fang Yuan telah menghentikan perdagangan nyali Gu belum lama ini, dia menggunakannya semata-mata untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tindakan ini telah memutus pasokan ke pasar, menyebabkan terjadi kekurangan, sehingga harga nyali Gu meroket. Fenomena ini membuat Fang Yuan menyadari bahwa pasar untuk nyali Gu benar-benar berkembang, dia benar-benar bisa menaikkan harga. Dia memikirkan hal ini, jadi dia melakukannya. Perdagangan Gu nyali sebelumnya dilakukan setiap bulan, keuntungannya adalah 48 batu esensi abadi. Setelah menaikkan harga, dan tidak termasuk keuntungan yang diberikan kepada Hei Loulan dan Peri Lisan, Fang Yuan memperoleh total 92 batu esensi abadi. Ini hampir 2 kali lipat penghasilannya sebelumnya. Monopoli benar-benar berguna untuk mendapatkan keuntungan. Keadaan Fang Yuan menjadi jauh lebih mudah karena ini, dia menghela nafas pada dirinya sendiri, juga sangat waspada. Karena semakin besar keuntungan dari perdagangan nyali Gu, semakin besar prospeknya, semakin banyak sekte bangau abadi dan kekuatan lain pasti akan menjadi gelisah. Mungkin karena Fang Yuan menunjukkan kekuatan yang sangat besar sebelumnya, dan karena sekte bangau abadi dibatasi dalam aspek lain, mereka tidak dapat menemukan waktu atau upaya untuk berurusan dengan Fang Yuan. Saat ini, keuntungan dari transaksi nyali Gu meningkat. Suatu hari, sekte bangau abadi akan mengambil keputusan dan mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk mencoba dan mendapatkan kembali tanah yang diberkati Hu Immortal. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri dengan membangkitkan keserakahan orang lain. Baik itu jalan lurus atau jalan setan, mereka mengejar keuntungan. Perbedaannya adalah, jalan yang benar memiliki metode yang tampak lebih bagus di permukaan. Adapun kultivasi Gu Masters, atau lebih tepatnya, intinya, ini tentang kelangsungan hidup seseorang, itu selalu untuk membela kepentingan sendiri sambil melahap kepentingan orang lain. Fang Yuan mengetahui hal ini dengan jelas, dia tidak menyangkal bahwa tidak ada perbedaan antara dia, orang lain, atau kekuatan apapun. Dalam menghadapi keuntungan, mereka semua adalah serigala. Untuk menghalangi sekte bangau abadi, hanya ada satu metode. Itu untuk meningkatkan kekuatanku tanpa henti, untuk menyebabkan tindakan mereka gagal, untuk membuat mereka merasa terancam. Dengan urgensi dan dorongan seperti itu, Fang Yuan berhasil mengintegrasikan kekuatan diri Immortal Gu ke dalam gerakan pembunuh abadi, segudang diri, beberapa hari kemudian. Meskipun kekuatan diri Immortal Gu sangat cocok dengan segudang diri, Fang Yuan masih menghabiskan beberapa hari untuk menyesuaikan Gu Fana pelengkap. Setelah mengujinya, dia menerima hasil yang hampir sempurna. Aku tidak bisa menggunakan Cleanse Soul, tapi aku menambahkan Self Strength. Dengan ini, kekuatan pertempuranku kembali ke tingkat pertama dalam peringkat 6.
Faktanya, gerakan pembunuh segudang diri bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin sudah waktunya untuk menjelajahi warisan yang mulia iblis surga pencuri itu. Fang Yuan berpikir dengan hati-hati. Dia telah mengasimilasi banyak keuntungan dari pelelangan. Segudang diri kembali memiliki kekuatan gerakan pembunuh abadi, sayap kelelawar padat sejati dipasangkan dengan kekuatan elang mahkota besi gu abadi setara dengan gerakan pembunuh abadi gerakan. Untuk menyimpulkan wajah yang samar-samar akrab dan yang lainnya, dia membutuhkan sejumlah besar pemikiran jahat gu. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, hanya ada satu sarang batu yang sepenuhnya memurnikannya, masih butuh waktu lama sebelum jumlahnya terakumulasi ke tingkat yang cukup. Adapun cara memecahkan masalah zombie abadi, meskipun Bai Yun Seng membuat beberapa kemajuan di Laut Timur, metode Shark Demon terlalu mahal dan memakan waktu terlalu lama. Dalam hal aliansi zombie dataran utara, karena Feng Jiuge dengan paksa meminta informasi kepada mereka, identitas Sahuangnya tidak dapat digunakan lagi, rencana itu dihentikan. Ngomong-ngomong, saya telah memperoleh warisan surga pencuri ini untuk beberapa waktu. Jika saya bisa mendapatkan lembah Luopo, bersama dengan Gunung Danghun, fondasi jiwa saya akan tumbuh dengan cepat. Itu adalah metode yang bagus untuk meningkatkan kekuatan pertempuran saya juga. Di masa depan, saya bahkan dapat mengalami transaksi kabut kebingungan dan angin Luopo, meningkatkan pendapatan saya. Pada saat yang sama, di lembah Luopo, negosiasi telah mencapai momen yang paling penting. Qin Bai Seng tersenyum ringan saat dia melihat Hui Fengzi. Hui Fengzi mengenakan jubah hijau, dia menundukkan kepalanya dan memikirkannya, tiba-tiba tertawa saat dia melihat ke atas. Qin Bai Seng, untuk berpikir bahwa aku memperlakukanmu sebagai sahabatku, kamu benar-benar memikatku ke dalam jebakan ini untuk menyakitiku. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menjatuhkan tanah yang diberkati Langya, kamu ingin aku menjadi umpan meriam. Tatapan Qin Bai Seng bersinar, dia berkata dengan ringan, dengan gerakan pelarian angin Anda dapat mundur sesuai keinginan, Anda terkenal di dataran utara, bagaimana Anda bisa berakhir sebagai umpan meriam? Bahkan jika pelarian angin adalah gerakan pembunuh abadi, yang terbaik dalam gerakan di dataran utara, itu tidak dapat menembus tanah yang diberkat atau surga gua. Qin Bai Seng, saya tidak dapat menerima undangan Anda. Hui Fengzi menolak saat dia menggelengkan kepalanya. Dia adalah jalur angin peringkat 7 Gu Immortal, dia adalah karakter yang terkenal dan mapan. Bahkan jika dia memiliki keterampilan yang luar biasa, dia masih sangat waspada. Mungkin itulah alasan dia bisa hidup sampai saat ini dan memiliki pencapaian seperti itu. Qin Bai Seng mengangguk, jawaban Hui Fengzi tidak terduga, kalau begitu, aku akan dipaksa untuk membuatmu datang. Kamu ingin menghentikanku. Ekspresi Hui Fengzi menegangkan, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, baiklah, mari kita berdebat, itu akan menghilangkan beberapa pikiran yang tidak realistis di benak Anda. Aku, Hui Fengzi, bukan seseorang yang bisa diperintahkan dengan mudah. Saat dia mengatakan itu, dia menyerang. Boom! Hui Fengzi membuka mulutnya, dia menjentikkan dengan lidahnya saat bila angin besar melesat ke arah Qin Bai Seng. Gerakan pembunuh abadi, Deat Twin Flying Blade. Waktu yang tepat. Qin Bai Seng tidak bergerak, dia hanya tertawa. Bila angin menghantam Qin Bai Seng yang tidak bergerak sama sekali, sekaligus, cahaya keemasan meledak. Saat cahaya keemasan memudar, Qin Bai Seng tetap tidak terluka. Gerakan pembunuh defensif apa ini? Hui Fengzi terkejut, dia bertanya dengan heran, pedang terbang angin kematianku bahkan tidak memotong sehelai rambutmu. Qin Bai Seng tersenyum tanpa berbicara. Bagaimana aku bisa melawannya seperti ini? Mata Hui Fengzi bergerak-gerak, niat bertarungnya jatuh, dia ingin mundur. Gerakan pembunuh abadi, pelarian angin. Dia menggunakan metode khasnya, yang terkenal di dataran utara, sekaligus, Hui Fengzi berubah menjadi embusan angin saat dia terbang menuju langit lembah Luopo. Gerakan pembunuh gerakan ini telah membantu Hui Fengzi melarikan diri dari bahaya berkali-kali, itu membuat musuh-musuhnya menghela nafas tak berdaya. Kesempatan yang paling berkesan adalah ketika Hui Fengzi menggunakan gerakan ini untuk melarikan diri dari peringkat 8 Gu Immortal, Yao Huang, yang mengejarnya. Tapi Qin Bai Seng tidak bergerak saat dia melihat pelarian Hui Fengzi, dia tanpa ekspresi. Gemuruh. Di atas lembah Luopo, guntur menggelegar saat awan bergemuruh. Wosh wosh wosh.
Angin kencang bertiup, sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya, dalam jumlah jutaan, terbang di bawah awan. Hui Fengzi memuntahkan seteguk darah, seperti dia menabrak dinding besi, dia dipaksa keluar dari keadaan anginnya. Formasi Gu apa ini? Dia tidak yakin, pelarian anginnya tidak bisa keluar dari area ini. Qin Baiseng tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Hui Fengzi. Dia bertanya, apakah Tuan ingin mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami dan menyerang tanah yang diberkati Langya? Kali ini, Hui Fengzi hanya memikirkannya selama beberapa napas sebelum mendarat. Qin Baiseng, bagaimanapun juga, kamu lebih unggul, tidak apa-apa, aku akan bersamamu dalam hal ini. Qin Baiseng tertawa, dia tidak terkejut. Hui Fengzi terkenal mengetahui tempatnya, dia adalah orang bijak yang tunduk pada keadaan. Karena dia tidak bisa melarikan diri, keuntungan terbesar Hui Fengzi hilang. Selain itu, kondisi aliansi Qin Baiseng tidak terlalu keras, meskipun dia sedikit tidak senang, dia masih bergabung tanpa daya. Benua Tengah, Pengadilan Surgawi. Langit putih keperakan bersinar dengan kilau yang cerah dan murni. Aula indah yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari batu giok putih dapat dilihat di mana-mana, kosong dan tenang. Di antara aula-aula, ada sebuah menara putih tua yang ditutupi noda, berdiri tegak dan mencolok seperti bangau dalam kawanan ayam. Nama menara itu adalah Heaven Oversighting, itu berasal dari Star Constellation Immortal Venerable, seperti namanya, seseorang dapat mengamati seluruh dunia dari menara ini. Namun, angin tidak pernah berhenti bertiup, peristiwa dunia bergejolak dan berubah-ubah. Meskipun bakat dan kebijaksanaan Star Constellation Immortal Venerable bisa menyaingi surga, dia tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian dari akhir hidupnya. Kemudian, pengadilan surgawi mengalami serangan dari tiga yang mulia iblis, dan ketika yang mulia abadi matahari raksasa dan yang mulia iblis jiwa spektral menguasai dunia, mereka juga berniat untuk menguasai pengadilan surgawi, tetapi untuk beberapa alasan, mereka menghilangkan pikiran itu. Lebih dari 3 juta tahun. Tanda-tanda sejarah yang tak terhitung jumlahnya telah terpatri secara mendalam di menara pengawas surga. Kecemerlangan yang luar biasa atau kesuraman yang dalam, perubahan dari semua jenis pengalaman telah bergabung ke dalam menara pengawas surga, mengubahnya menjadi struktur yang mengesankan, menyerupai pohon kuno yang telah hidup sejak zaman kuno. Atau seperti kuali perunggu yang telah menjadi saksi perubahan dunia, dan masih berdiri tegak tanpa runtuh. Heaven Overseeing Tower Lord berjalan menaiki tangga sambil memegang tongkat, punggungnya ditekuk. Dia adalah Gu Immortal peringkat 8, tetapi auranya yang agung mengungkapkan aura usia tua yang intens. Rambutnya memutih, kerutan menutupi tubuhnya seperti kulit pohon tua. Matanya kabur dan tatapannya kabur. Dia perlahan mengangkat kakinya, atau lebih tepatnya, menyeret. Dia seperti serangga tua, terhuyung-huyung menaiki tangga tak berujung dengan langkah yang sulit. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia jalani, tangga giok putih di bawah kakinya akan bersinar dengan sedikit cahaya dan mengeluarkan suara yang indah, seperti selofon. Perubahan berikutnya adalah ke dinding di samping lelaki tua itu. Gambar berubah terus-menerus di dinding, terkadang ada bongkahan sosok yang tidak jelas dan berkabut, terkadang ada garis warna-warni yang tak terhitung banyaknya, dan jarang, akan muncul gambar yang jelas. Orang tua itu memperhatikan gambar di dinding. Setiap kali dia naik satu anak tangga, manik-manik esensi abadi di dalam dirinya akan dikonsumsi, dan perubahan akan terjadi pada gambar di dinding. Gerakan lelaki tua itu berhenti. Sebuah gambar di dinding dengan jelas menggambarkan sebuah lembah. Lembah Luopo. Orang tua itu bergumam pelan, kilatan kecemerlangan muncul dan menghilang di matanya yang kabur. Dua Gu Immortal sedang bertarung di tengah gambar. Jalur angin Gu Immortal dan jalur logam Gu Immortal. Di pinggiran gambar, beberapa Gu Immortal berdiri, melihat pertempuran di tengah. Gambaran terus berubah. Pertempuran kedua Gu Immortal tidak intens, mereka berhenti setelah bertukar satu atau dua gerakan. Akhirnya, gambar itu membeku di adegan ini, jalur angin Gu Immortal perlahan menundukkan kepalanya di jalur logam Gu Immortal. Orang tua itu dalam hati mengukir adegan ini di benaknya. Dalam anak tangga yang tak terhitung banyaknya yang mengarah ke puncak menara, mereka yang bisa menunjukkan gambar yang begitu jelas hanya akan berjumlah selusin atau lebih. Penguasa menara pengawas surga terus bergerak ke atas menara.
Dia melihat laut dalam, di mana sekelompok Gu Immortals, yang sebagian besar terdiri dari zombie abadi, menyerang tanah yang diberkati. Seorang betina abadi sedang berlutut di tanah berpasir, memohon bantuan dari Gu Immortal laki-laki tua. Seorang Gu Master muda tidak sadarkan diri di tempat tidur. Kutu inkubasi roh tergeletak di dahinya, sedikit gemetar. Dia melihat Gu Immortal dengan pakaian putih dan pupil biru, diam-diam bergerak melalui hutan di perbatasan selatan. Dia juga melihat rawa gelap yang menakutkan, sinar besar cahaya berwarna darah menyelimutinya, di mana jalur darah Gu Immortal sedang berkultivasi. Semakin banyak lelaki tua itu melihat, semakin dingin wajahnya, dan semakin banyak kemarahan yang menumpuk di matanya yang kabur. Orang-orang ini, mereka semua telah lolos dari penilaian takdir. Akhirnya, dia berjalan ke atas tangga dan melangkah ke puncak menara, di mana Gu Abadi muncul di depannya. Peringkat 9 Gu Abadi, takdir. Itu tampak seperti laba-laba, berwarna hitam dan putih. Auranya lemah, ada luka merah di tubuhnya yang hampir memotongnya menjadi dua. Orang tua itu menatap Guni untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas. Menara pengawas surga adalah rumah Gu Abadi peringkat 9, sayangnya, inti terpentingnya, takdir, telah menderita luka fatal dan hampir hancur. Yang mulia setan teratai merah. Orang tua itu mengertakkan gigi, tatapannya mengungkapkan permusuhan yang mendalam. Orang yang menimbulkan luka seperti itu pada Immortal Gu Fei tidak lain adalah karakter terkenal dalam sejarah, Red Lotus Demon Venerable. Red Lotus Demon Venerable mematahkan takdir, menghancurkan rantai takdir dan membiarkan semua makhluk hidup di dunia untuk memahami takdir mereka sendiri. Tapi takdir Gu Abadi tidak sepenuhnya hancur. Namun, terlepas dari perawatan dan perlindungan dari semua makhluk abadi di pengadilan surgawi, luka yang diderita takdir belum pulih bahkan setelah 1.000.000 tahun. Situasi ini disebabkan oleh serangan yang mulia iblis teratai merah. Luka pada takdir Immortal Gu tidak hanya diwakili dalam luka fisiknya, tetapi juga tercermin pada semua makhluk hidup yang lolos dari penilaian takdir. Keberadaan orang-orang ini dalam diri mereka sendiri menandakan hancurnya takdir. Dengan demikian, menyembuhkan takdir Gu Abadi harus dilakukan dalam dua aspek. Salah satunya adalah untuk menangani luka pada Gu. Yang lainnya adalah membersihkan rintangan bagi Immortal Gu Fate dengan melenyapkan semua orang yang lolos dari penilaian takdir. Tidak peduli aspek mana, keduanya adalah masalah yang merepotkan. Terutama aspek kedua, 5 wilayah itu sangat luas, setiap saat, akan ada seseorang yang lolos dari takdir mereka. Sangat sulit bagi pengadilan surgawi untuk menghilangkan keberadaan ini. Bahkan jika pengadilan surgawi adalah organisasi Gu Immortal yang paling kuat, itu hanya mengendalikan benua tengah. 4 wilayah yang tersisa terhubung ke benua tengah melalui tembok regional, semakin tinggi budidaya ahli, semakin sulit bagi mereka untuk melewati tembok regional. Tembok regional masing-masing wilayah seperti lapisan pelindung yang mengisolasi 5 wilayah satu sama lain dan menjadikannya wilayah independen. Pada awalnya, ketika takdir Immortal Gu baru saja terluka, pengadilan surgawi masih melihat beberapa efisiensi dalam melenyapkan pelarian takdir. Tetapi hanya beberapa tahun kemudian, ada banyak orang yang melarikan diri seperti ombak yang terbentuk di laut, muncul berulang kali, sampai-sampai mereka tidak dapat ditangani sepenuhnya. Lebih dari 10 tahun kemudian, situasi ini menyebar seperti api ke 5 wilayah. Puluhan tahun kemudian, zombie abadi muncul, manusia yang seharusnya mati tetapi masih hidup, ini adalah contoh klasik melarikan diri dari penilaian takdir. Saat itu, situasi ini telah mengejutkan, membuat marah dan mengguncang seluruh pengadilan surgawi. Karena praktik seperti itu semakin populer hingga hari ini, cabang zombie abadi muncul bahkan di benua tengah. Bertahan hidup adalah naluri dasar manusia, bahkan pengadilan surgawi tidak dapat menahan tren seperti itu. Tujuan memulihkan takdir Gu tampaknya semakin jauh dari hari ke hari, dan sepertinya tidak ada harapan. Namun, pengadilan surgawi tidak pernah menyerah. Karena setiap generasi pengadilan surgawi Gu Immortals dengan kuat mengingat martabat pengadilan surgawi selama era kuno-kuno, dan kemuliaannya selama era kuno terpencil. Dan landasan terbesar dalam membangun ini adalah takdir Gu. Pengaturan Star Constellation Immortal. Venerable menggunakan takdir Gu sebagai intinya. Oleh karena itu, memungkinkan perlawanan terhadap 3 yang mulia iblis dan memastikan pengadilan surgawi tidak jatuh.
Benar-benar menyembuhkan takdir Gu mirip dengan memahami jalan hidup bagi semua makhluk hidup. Ini juga berarti bahwa pengadilan surgawi sekali lagi akan menjadi yang terpenting, menjadi abadi tertinggi di antara yang abadi, penguasa di antara penguasa yang tak terhitung jumlahnya. Semua upaya mereka telah memberikan beberapa hasil. Di bawah upaya generasi demi generasi dari Gu Immortals of Heavenly Court, dan harga besar yang dibayarkan selama sejarah, takdir Gu pulih sedikit demi sedikit sampai keadaan saat ini, di mana meskipun sekarat, hampir tidak bisa digunakan. Karena inilah gambar-gambar muncul di dinding menara pengawas surga. Nasib melarikan diri dan nasib Gu bertentangan dengan tidak dapat didamaikan. Namun, mereka yang lolos dari penilaian takdir benar-benar terlalu banyak jumlahnya. Orang-orang yang muncul di menara pengawas surga hanyalah yang terkuat, sementara juga tidak berada di dalam tanah yang diberkati atau surga gua, selain tidak menggunakan metode jalan kebijaksanaan untuk menyembunyikan diri, oleh karena itu mereka mudah disimpulkan. Segera menggunakan konvensi jalur penyempurnaan terbaru untuk menyembuhkan cedera nasib Gu akan menghasilkan terobosan kualitatif. Semua investasi yang kami lakukan akan sepadan. Akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan membuahkan hasil dari ini. Setelah konvensi jalur penyempurnaan, takdir Gu seharusnya bisa menampilkan 50% kekuatannya. Heaven Overseeing Tower Lord bergumam sambil membelai takdir Gu. Ekspresinya berangsur-angsur mereda, kemarahan di hatinya untuk sementara menenangkan. Tapi sebelum ini, kita masih perlu melenyapkan orang-orang berdosa utama yang telah lolos dari penghakiman takdir. Semua kehidupan memiliki lintasan dan takdirnya yang telah ditentukan sejak mereka lahir. Ini adalah hukum langit dan bumi, aturan alam, bagaimana kami bisa membiarkan Anda melarikan diri dengan santai. Ini adalah kehidupan yang bukan milik salah satu dari Anda. Sambil memikirkan hal ini, lelaki tua itu teringat gambar-gambar jernih yang telah dia ukir di benaknya ketika dia menaiki tangga. Sebelum takdir pulih, aku akan bertindak dalam kapasitas surga dan menghilangkan gulma tertinggi ini. Benua tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal. Cahaya kebijaksanaan memenuhi gua bawah tanah. Fang Yuan berada di dalam cahaya dengan mata tertutup rapat. Di belakangnya ada Lingzi terbesar di gua, itu adalah Raja Hutan Zi dan telah tumbuh seukuran pohon kecil yang gemuk dan dewasa dengan kepala jamur yang subur. Cahaya berwarna cerah menyinari wajah Fang Yuan. Nafasnya dalam dan lambat, pikiran jahat naik turun di benaknya seperti gelombang, terus-menerus saling bertabrakan. Setelah beberapa saat, Fang Yuan membuka matanya. Aku butuh waktu lama untuk mengumpulkan pikiran jahat Gu, tapi mereka habis seperti ini. Dia mengerutkan kening, tidak puas dengan hasil ini. Dia pertama kali mencoba menyimpulkan bagaimana menambahkan menarik gunung dan menarik air ke dalam gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Hasilnya adalah dia menghabiskan setengah dari stok pemikiran jahat Gu, tetapi hanya membuat kemajuan kurang dari 10%. Kemajuan ini terlalu lambat, Fang Yuan kemudian mencoba menyimpulkan gerakan pembunuh abadi wajah yang samar-samar dikenal. Dia menggunakan semua pikiran jahat Gu, tetapi kemajuannya hanya sedikit di atas 10%. Pada akhirnya, itu karena pencapaian jalur transformasi saya terlalu rendah. Fang Yuan menghela nafas. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, cangkir perspektif bergerak Gu keluar dari lubang abadinya. Gu membawa surat. Fang Yuan membukanya, hanya ada 4 kata di atasnya, waktunya telah tiba. Tatapan Fang Yuan melintas saat dia berdiri. Pengirimnya adalah Peri Lisan. Fang Yuan awalnya berniat untuk mengikuti petunjuk warisan yang mulia iblis surga pencuri untuk menemukan lembah Luopo. Tapi belum lama ini, Peri Lisan tiba-tiba mengirim berita yang menyebabkan Fang Yuan menghalau rencana lembah Luopo. Berita ini mengenai warisan jalan kebijaksanaan Dongfang Changfan. Setelah Dongfang Changfan meninggal, Dongfang Yuliang adalah penerus warisannya. Tapi yang terakhir hanyalah Master Gu Fana, sehingga untuk menghentikan niat Gu Immortal lainnya, Dongfang Changfan tidak secara langsung menyerahkan warisan jalan kebijaksanaan kepada Dongfang Yuliang, melainkan mengaturnya di tempat tersembunyi. Peri Lisan memiliki koneksi yang luas dan mengkhususkan diri dalam mendapatkan intel. Kali ini, intelnya adalah bahwa Dongfang Yuliang diam-diam pergi ke lokasi yang tidak diketahui, mencoba mewarisi warisan jalan kebijaksanaan. Bersambung.